Film dibuka dengan teriakan tim pencari di tengah hutan Amerika. Pencarian dibantu oleh 2 ekor anjing yang sangat cerdik. Di tengah hutan, terdapat lubang cukup besar yang tidak jelas asal-usulnya. Sampai akhirnya, 2 anjing itu merasa haus dan bergegas minum. Mereka menegat air dari sebuah kubangan yang sudah ada di bawah sana. Usai keluar dari lubang, 2 anjing itu tampak diam. Salah satu pencari belum sadarkan yang tersebut dan masih bersikap cuek. Tapi tak bisa dipungkiri, 2 anjing itu terus saling menatap dan tetap diam. Pencarian sepasang kekasih pun tidak membuahkan hasil pada hari ini. Yang justru, hasil berbeda harus terjadi kepada 2 anjing pelacak. Di dalam kandang, mereka saling menatap satu sama lain. Hal ini tidak kunjung berhenti hingga akhirnya terdengar suara bising yang cukup keras. Suara itu memancing perhatian dari salah seorang tim pencari yang sama. Karena penasaran, kandang anjing pun langsung ia hampiri. Dan tak pernah ia sangka sebelumnya bahwa malam itu juga 2 ekor anjing sudah bersatu dalam satu wujud. Lalu, kita beralih ke 2 bulan setelahnya. Di dalam sebuah apartemen terdapat lelaki bernama Tim. Tim memiliki seorang kekasih yang sangat sayang kepadanya. Kekasihnya bernama Millie. Saat ini mereka sedang berada di suatu acara. Acara yang diadakan sengaja oleh Millie sebelum ia bersama Tim pindah ke daerah lain. Tim adalah seorang gitaris dari sebuah band musik. Diketahui sebentar lagi bandnya akan menjalani tur yang cukup panjang. Tak lama kemudian, dikumpulkanlah setiap tamu yang sudah datang. Ternyata, Millie memberanikan diri untuk melamar Tim. Hal ini tentu mengejutkan, mengingat sangat langka sekali ada wanita yang melamar kekasihnya. Tim yang terkejut pun sangat lambat untuk merespon lamaran Millie. Justru, Tim merasa bahwa semua ini hanyalah candaan belaka. Disitulah Millie langsung merasa malu tak karuan. Alhasil, di rumah baru, Millie ngambek seharian. Tim terus berusaha meminta maaf karena mengaku terkejut. Akhirnya, Millie pun memaafkan Tim. Di hari pertama, beres-beres barang adalah kegiatan utama mereka. Namun, ada yang janggal. Seketika saja, Tim mencium bau busuk dari dalam rumah. Ketika dicari, bau itu berasal dari lampu gantung di lantai 2. Tak mau pikir panjang, Tim langsung ambil tangga dan didapatilah bangkai tikus. Anehnya, ada banyak tikus, dan mereka saling menempel satu sama lain. Tim dan Millie tak bisa berbicara banyak atas temuan ini. Tanpa disadari, hal ini sudah menjadi pertanda buruk. Usut punya usut, mereka pindah karena Millie mendapat pekerjaan baru sebagai guru. Millie pun langsung kenal dengan guru senior bernama Jamie. Jamie yang ramah dan orangnya tidaklah pelit berbagi informasi. Yang ujungnya diketahui, rumah Jamie tidak jauh dari rumah Millie. Malam harinya, Millie sengaja menghampiri Tim yang sedang latihan. Ternyata, Millie mengajak Tim untuk mendaki di gunung kecil di dekat rumah mereka. Tanpa ragu, Tim pun mengiyakan ajakan itu. Hasilnya, ketika matahari sudah terbit, mereka segera bergegas pergi. Dengan penuh semangat, mereka berolahraga sembari jalan-jalan. Seems pretty over. Anehnya, entah kenapa banyak sekali lonceng di dalam hutan. Lonceng itu bisa tergantung di tiap pohon, seolah menunjukkan arah jalan. Menjelang sore, tiba-tiba hujan pun mulai turun membasahi mereka. Gawatnya, Tim sedikit lupa arah jalan pulang. Dan saat itulah, Tim langsung terperosok ke dalam lubang. Tak salah lagi, Tim masuk ke dalam lubang yang sama seperti di awal film. Millie berusaha membantu. Namun ujungnya mereka terperosok bersama. Keadaan di luar yang disertai hujan deras dan juga angin kencang membuat mereka tergelincir. Di lubang ini,
tak ada sinyal yang bisa didapati oleh handphonenya Millie. Sedangkan Tim sendiri tidak membawa handphone sama sekali. Alhasil, karena cuaca yang tidak mendukung, Tim langsung berkata, "Ada baiknya kita meneduh di sini." Untung saja, di dalam tas Tim membawa korek api. Dan di lubang itu pun terdapat beberapa kayu yang bisa digunakan. Insting survival Tim langsung bergejolak secara drastis. Ia mempunyai ide untuk membuat api unggun dari api dan juga kayu. Sayang, ide hanyalah ide, karena kayu yang tersedia bukanlah kayu yang ideal. Tak lama, Tim sadar ada kubangan air yang nampak jernih. Respon pertama yang Tim lakukan adalah mengambil botol minum. Tak segan-segan, Tim bahkan minum langsung dari kubangan itu. Tapi celaka. Disinilah awal masalah akan terjadi. Memang untuk sekarang rasa haus bisa teratasi dengan baik. Singkat cerita, hari telah berganti dan tampak cerah. Hujan yang begitu deras telah membasahi handphonenya Millie. Tapi tiba-tiba, kaki Millie dan Tim entah kenapa jadi menempel. Seolah ada lem yang melekatkan kedua kaki mereka. Tim berusaha untuk melepas pelan-pelan. Begitu juga dengan Millie yang berusaha. Ketika ingin dilepas, kulit keduanya terasa ikutan lepas. Butuh beberapa menit untuk terus mencoba hal itu. Tapi akhirnya, setelah saling menarik, untung saja kedua kaki mereka bisa dilepaskan. Itulah pertanda kedua terkait hal buruk yang tak pernah terpikirkan. Namun, Tim dan juga Millie belum merasa ada yang janggal. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka adalah pulang. Usai bersih-bersih badan, Millie mengaku pegal-pegal. Tak sungkan, Millie meminta untuk dipijit oleh Tim. Tentu Tim tidak keberatan dan jemarinya langsung memijit. Hanya saja ada yang salah di dalam tubuhnya Tim. Tim merasa ada sesuatu yang berbeda setelah jarinya menyentuh Millie. Tim tak sadar telah meremas kulit Millie dengan sangat kencang. Dari situ, Millie pun marah karena badannya terasa sakit setelah dipijit oleh Tim. Lalu, Millie bergegas pergi untuk bekerja. Hari ini, Tim hanya berlatih saja di dalam rumah. Sebelum itu, giliran Tim untuk bersih-bersih badan sudahlah dimulai. Namun mendadak, tubuh Tim bergerak sendiri mengikuti kepergian Millie. Apa yang dialami Tim tidaklah diketahui oleh Millie. Millie santai saja mengendarai mobil menuju sekolah. Tapi di balik itu, ada Tim yang terus terpental tanpa henti. Seolah ada magnet yang teramat kuat terhubung di antara mereka berdua. Tubuh Tim terus bergerak tak karuan mengikuti tubuh Millie. Selepas kejadian itu, Tim pergi ke dokter setempat. Tapi kunjungannya tidaklah menjawab apa-apa. Si dokter hanya menjelaskan bahwa Tim sedang stres berat. Sore harinya, Tim iseng googling terkait berita kehilangan sepasang kekasih di hutan. Apa yang terjadi kurang lebih dari 2 bulan lalu benar-benar membuat bingung semua orang. Bukan tanpa alasan. Sampai detik ini, keberadaan sepasang kekasih itu tidak diketahui. Apa yang dicari oleh Tim pun turut disadari oleh Millie. Millie menyayangkan apa yang dialami oleh sepasang kekasih itu. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ternyata sudah ada Jamie yang bertamu. Disinilah Tim akhirnya bisa kenal dengan Jamie. Jamie bercerita bahwa komplek di sini tergolong sepi. Dulu sih pernah ramai, tapi seiring zaman berubah semua orang mulai pindah. Akhirnya satu-satunya tetangga yang bisa dihampiri oleh Jamie hanyalah kediaman Millie. Selepas pulangnya Jamie, Tim tiba-tiba mengaku sangat ingin mencium Millie. Tapi di pertengahan mulut mereka seakan-akan menyatu. Alhasil Millie mengira Tim telah menggigitnya dengan sengaja. Disitulah terjadi pertengkaran hebat menjelang mereka tidur. Padahal nyatanya, Tim tidak mengetahui apa-apa tentang keluhan Millie. Di tengah malam, Millie merasakan rambutnya ditarik-tarik. Saat berbalik, betapa kagetnya Millie melihat rambutnya sudah berada di dalam mulut Tim. Anehnya, Tim tidak melakukan itu dengan sengaja. Bahkan Tim sendiri kaget setengah mati serta kesulitan untuk melepas rambutnya Millie.
Saat terlepas, sudah banyak sekali rambut Millie yang rontok. Millie benar-benar gak habis pikir di sini. Padahal ia masih berada dalam mode ngambek. Tapi lagi-lagi Tim harus membuatnya marah. Tim turut menyimpan tanda tanya besar. Selama ia hidup, baru kali ini ia bertingkah seperti sudah tergila-gila dengan Millie. Sebagai bukti, sisa rambut semalam pun masih ada di dalam mulutnya Tim. Pagi ini, Tim harus segera pergi untuk menyiapkan turbannya. Sembali menahan marah, Millie pergi untuk mengantar Tim. Tapi belum lama dari itu, Tim kembali tertarik untuk kesekian kali. Tubuhnya terus bergerak mengikuti arah tubuh Millie. Millie yang sekarang baru selesai mengajar, dan janggal sekali, ada satu murid yang baru selesai menggambar 2 anjing menjadi 1. Saat yang sama, datanglah Tim ke tempat kerja Millie. Tim mengaku tak kuat lagi dan ia sangat ingin berolahraga dengan Millie. Alhasil, toilet sekolah pun langsung dijadikan arena. Saat itu tampak ada satu siswa yang curiga dan memuping. Tapi tiba-tiba saja, Tim kesulitan mengeluarkan peliharaannya. Peliharaannya itu terasa menempel dengan peliharaannya Millie. Tak main-main, sangat sulit untuk menarik peliharaan Tim. Mau tidak mau, menahan rintian adalah satu-satunya cara. Dan akhirnya, mereka pun bisa berhasil untuk saling melepas satu sama lain. Sayang, Jamie sudah berada di toilet yang sama. Millie ditegur karena ia telah menggunakan toilet sekolah. Dan disitulah Millie beralasan bahwa dirinya sedang dapat. Dengan alasan tersebut, Jamie pun memaafkan tanpa bisa menegur lebih lanjut. Tim masih terselamatkan di sini. Otak encer Millie benar-benar menjadi penyelamat dalam waktu sekejap. Namun usai itu semua, Millie marah besar. Millie marah karena Tim tak bisa lagi melihat keadaan. Rasa malu serasa menempel di wajahnya Millie. Dan selesai bekerja, ia pun sengaja mendatangi kediaman Jamie. Millie hanya memiliki satu maksud, yaitu meminta maaf. Selama bertamu, Jamie lagi-lagi menunjukkan keterbukaannya. Jamie bercerita bahwa ia memiliki seorang mantan istri. Namun karena sering bertengkar dan berbeda pendapat, mereka pun bercerai. Tapi belum lama mengobrol, Millie segera pamit untuk pulang. Itu terjadi karena Tim sudah tidak tahan menunggu di luar sana. Malamnya, Tim sengaja meluangkan waktu untuk menenangkan dirinya seorang diri. Tapi entah bagaimana, Millie muncul dengan cara yang tidak elok. Millie terbentur ke pintu kaca berulang kali sembari menghadap ke arah Tim. Di momen inilah, Tim akhirnya sadar bahwa keanehan yang ia alami turut menimpa sang kekasih. Tim sendiri nyaris mengalami hal serupa di sini. Namun untung saja, Millie langsung tersadar. Tengah malam, Tim dan Millie hanya bisa terdiam. Millie sendiri mengalami pendarahan di hidung setelah terbentur pintu kaca. Dari banyaknya keanehan yang dialami belakangan ini, Millie mengambil langkah untuk mengakhiri hubungannya dengan Tim. Saat itulah, Tim baru sadar bahwa setetes darah Millie pun berusaha mendekatinya. Malam itu, Millie memutuskan untuk pisah kamar. Kamar Millie berseberangan dengan kamarnya Tim. Awalnya sih rencana ini terlihat baik. Tapi saat tidur, tubuh Tim mulai bergerak dengan sendirinya. Tim keluar dari kamar tanpa sepengetahuannya. Badannya bergerak perlahan menuju ke kamar Millie. Dan ketika sadar, Tim langsung mengalami panik yang luar biasa. Kepanikan itu pun membuat tubuhnya bergerak semakin gila. Ia benar-benar bergerak sendiri ke arah kamar Millie, yang bahkan tubuh bagian dalam turut bergejolak. Saat itulah, Millie bergerak sendiri membuka pintu kamarnya. Tak bisa direm, Tim hanya bisa melihat tubuhnya dan juga tubuh Millie bergerak saling mendekat. Sementara ini, Millie masih belum tersadar dengan apa yang terjadi, di mana setelah tubuh mereka terbanting, barulah Millie tersadar. Tapi hasilnya sia-sia, dan tangan mereka mulai bergabung satu sama lain.
Rasa sakit yang luar biasa benar-benar tidak tertahankan. Esok pagi, Tim bersama Millie benar-benar sedekat itu. Hasil tergabungnya dua tangan tadi malam benar-benar menyulitkan mereka. Mereka seakan-akan kembar siam yang baru terbentuk. Disinilah mereka baru sadar bahwa keanehan muncul setelah Tim meminum air di dalam lubang. Entah air apa yang terkandung. Tapi yang jelas, tubuh mereka menyatu secara sempurna. Tak ada solusi lain. Millie diam-diam sudah menyiapkan alat pemotong. Millie akan berusaha untuk memisahkan dirinya dan juga Tim. Meski awalnya ada kendala karena memegang dengan satu tangan, tapi siapa sangka Millie benar-benar memanfaatkan alat tersebut. Hasilnya, mereka pun bisa terpisah lagi seperti semula. Kemudian, Millie berencana untuk meminta tolong kepada Jamie. Sedangkan Tim diam-diam memiliki rencana lain. Tim berencana untuk kembali ke lubang yang sama demi mencari tahu lebih dalam. Sepasang kekasih ini benar-benar menjalankan rencana yang berbeda. Di rumah Jamie, keberadaan Jamie tidak terlihat sama sekali. Sementara itu, Tim menemukan pahatan aneh di dalam tangannya Millie. Di ujung ruangan, Millie melihat TV yang dibiarkan menyala. TV itu menampilkan rekaman lawas di mana terdapat dua orang pria. Setelah ditonton lebih lanjut, Millie menemukan kejanggalan di sini. Begitupun dengan Tim, yang merasa ada yang janggal di lubang itu. Millie turut melihat gambar dari dua orang yang saling menempel. Gambar ini jelas persis dengan apa yang ditemukan oleh Tim di dalam lubang. Dan terkuak, rekaman itu merupakan dokumentasi dari adanya sekte sesat. Sekte sesat yang dibuat untuk mengawinkan sepasang pria, dan lokasinya tepat berada di lubang tersebut. Dan saat itulah muncul Jamie, yang sedari tadi ternyata ikut menonton. Di sisi lain, Tim harus diserang oleh satu makhluk. Makhluk yang tak asing jika dilihat lebih teliti. Saat itu Jamie benar-benar membujuk Millie untuk ikut ke dalam sektenya. Ketika Jamie sedang sibuk membujuk, di situasi yang berbeda, Tim berusaha lolos dari sepasang kekasih yang dinyatakan hilang. Tak salah lagi, sepasang kekasih itu tak benar-benar hilang. Sekarang mereka sudah menjadi satu wujud. Wujud penggabungan dari dua orang manusia. Tak ada pilihan lain bagi Tim selain melarikan diri. Ia terus didekati, di mana wujud itu terus meminta tolong. Saat yang sama, Jamie mulai memegang tangan Millie. Tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Jamie, tapi seketika Tim berhasil meloloskan diri. Tim meninggalkan sepasang kekasih itu, dan di momen itu, You would be so warm. The god's jealousy has robbed you of... untung saja, Millie berhasil kabur dari kediaman Jamie. Tapi tiba-tiba, Millie kembali tertarik. Seolah-olah ada magnet yang kuat. Ternyata, tak jauh dari Millie sudah ada Tim yang turut mendekat. Semakin mereka melawan, semakin kencang daya tarikan yang terjadi. Di sini, masing-masing dari mereka akhirnya menyerah untuk bertahan. Tim pun membiarkan dirinya tertarik. Yang luar biasanya, di momen seperti inilah, Tim ingin menunjukkan rasa cintanya. Tim membalas apa yang telah dilakukan Millie di hadapan banyak orang. Dan usai meminta maaf serta menyatakan cinta, Tim langsung berniat untuk meninggal. Tapi lagi-lagi, Tim melihat tetesan darah dari Millie. Darah yang terus menetes menandakan Millie sedang terluka. Alhasil, Tim langsung mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan hidup. Fokusnya saat ini adalah menerima kenyataan. Kenyataan juga bahwa Millie lolos dari jebakan Jamie yang ingin merekrutnya ke sekte sesat. Selang beberapa waktu, Tim berhasil menghentikan pendarahan di tangan Millie. Millie tampak membaik, dan nyatanya cara yang digunakan Tim bukanlah cara biasa. Tim sengaja membiarkan tangannya menyatu ke tangan Millie. Lalu, Tim segera memutar musik agar alunan cinta semakin terasa. Disitulah, Tim langsung mengajak Millie untuk berdansa bersama. Tak ada siapa-siapa yang bisa mengganggu mereka.
Dan sekarang, sepasang kekasih ini sudah menerima keadaan. Keadaan bahwa mereka memang akan menyatu satu sama lain. Pemandangan yang mengerikan benar-benar diterima oleh sepasang kekasih ini. Jauh berbeda dengan sepasang kekasih yang hilang dan tidak siap dengan tersatunya tubuh mereka. Alhasil, rasa saling terima pun menghasilkan penggabungan yang sempurna. Jauh dari kata buruk rupa seperti apa yang dialami sepasang kekasih di dalam lubang. Berhari-hari berselang, datanglah kedua orang tua Millie. Kedua orang tuanya sengaja berkunjung ke rumah baru sang anak. Dan seketika, mereka disambut oleh sosok baru yang sudah jelas, itu adalah sosok dari penggabungan Tim dan juga Millie. Dan akhirnya, film pun selesai.